Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min yawmina hadha ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat Isya yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama, bersama mari kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya, hidayah serta maunahnya, terutama sampai malam yang ketiga ini Allah berikan kita kesehatan, semangat dalam menjalankan puasa, dalam menjalankan sholat tarawih dan berjamaah. Mudah-mudahan bila akhiri Ramadan sampai akhir nanti di bulan Ramadan ini terus Allah karuniakan kesehatan dan semangat pada kita semuanya untuk menyelesaikan kewajiban kita di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai, yang selalu kita jadikan tauladan, dan yang senantiasa kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memastikan kita semuanya masuk golongan orang-orang yang pasti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita masuk di malam yang ketiga. Sekali lagi monggo mari bersama-sama kita azam, kuatkan niat, tekad dalam hati untuk terus meramaikan, memakmurkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama betul-betul menyelesaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan terutama pula mari kita jaga istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat tarawih. Karena jamaah rahimakumullah, ibadah di bulan tarawih, ibadah di bulan Ramadan khususnya tarawih ini betul-betul luar biasa fadilahnya. Satu riwayat di malam yang ketiga ini dikatakan bahwasanya orang yang beribadah sholat tarawih di malam yang ketiga ini, maka dikatakan nada malakun, ada seorang malaikat yang menyerukan kepada orang yang melakukan sholat tarawih di malam yang ketiga ini. Apa seruan malaikat? Wahai orang-orang yang sholat tarawih di malam yang ketiga, mulailah kalian beramal baik, karena sesungguhnya dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harapan kita semuanya mudah-mudahan malam demi malam kita betul-betul bisa menjalankan sholat tarawih dan betul-betul mendapatkan fadilah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang menjalankan sholat tarawih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ada harapan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendambakan menginginkan keselamatan di dunia wal akhirah. Kita kepingin hidup ini dalam keadaan selamat, dan juga kita kepingin mati kita dalam keadaan selamat. Oleh karena itu doa yang senantiasa kita panjatkan, munajah yang tidak lupa setiap kita berdoa kepada Allah, senantiasa kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita menginginkan keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, dan selamat terhindar daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, hal itu tidak ada lain
Caranya harus kita betul-betul meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-jannah mustaqah ila arba'ati nafarin. Yang pertama talil Quran, yang kedua wa mut'imil ji'an, yang ketiga wa hafidhil lisan, dan yang keempat wa shaim fi syahri Ramadan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 golongan. 4 golongan ini mempunyai kedudukan yang istimewa. Tidak hanya dia yang kepingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi surganya Allah sendiri pun kepingin merindukan 4 golongan ini. Bukan orangnya yang kepingin surganya Allah, tapi juga surganya Allah merindukan 4 golongan ini. Karena itu ayo kita jadi golongan 4 ini. Kalau kita menjadi golongan 4 ini, maka diri kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah ingin bertemu dengan kita. Surganya Allah kepingin, sangat rindu kedatangan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, talil Quran. Orang yang ahli membaca Al-Quran, orang yang ahli membaca kalamullah Al-Quranul Karim. Karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, dorong putra-putri kita untuk menjadi putra-putri yang ahli baca Al-Quran. Mari upayakan generasi kita generasi yang ahli membaca Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, karena banyak orang yang bisa baca Al-Quran tapi tidak ahli membaca Al-Quran. Bisa dengan baca itu beda, bisa dengan ahli membaca itu beda. Ada orang bisa saja tapi tidak ahli membaca. Jadi Al-Qur'annya itu cuma menjadi pajangan saja di rumah, tidak pernah dibuka. Tapi beda dengan orang yang ahli membaca. Dia betul-betul sediakan waktu istiqomah di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Nah inilah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari jamaah rahimakumullah yang sudah bisa baca Al-Quran, usahakan di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran. Kalau bisa khatam sekali, usahakan khatam sekali. Syukur-syukur kalau kita sampai bisa khatam lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali, alhamdulillah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, wa mut'imil ji'an. Orang yang ahli memberi makan kepada orang yang butuhkan, orang yang lapar, gemar bersedekah, gemar membantu kepada yang lain. Hadirin rahimakumullah, maka dalam masalah sedekah di bulan Ramadan dikatakan Rasulullah SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan bukaan, barang siapa yang memberikan makanan yang dibuat berbuka untuk orang yang berpuasa, maka orang yang menyediakan makanan itu akan mendapatkan pahala daripada orang-orang yang memakan daripada bukaan atau makanan tersebut. Sampeyan sedekah menyediakan takjilan Bapak Ibu rahimakumullah, meskipun hanya air putih ataupun korma saja, maka setiap orang yang memakan yang Bapak sediakan, berapa orang yang makan, maka sebanyak itu sampeyan mendapatkan pahala selain pahala dari puasa sendiri yang kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, meskipun mampunya sedikit, ayo kita bersedekah, ayo kita berinfak, khususnya kita fattara sha'iman, memberikan makanan untuk orang-orang, menyediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Karena fadilahnya besar, utamanya besar, kita akan mendapatkan berlipat ganda pahala puasa. Yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, wa hafizil lisan. Yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang pandai menjaga lisan.
orang yang pandai menjaga lisannya. Tidak ada yang keluar, pembicaraan yang keluar kecuali pembicaraan yang bagus daripada lisannya. Tidak ada perkataan yang keluar daripada lidahnya kecuali perkataan yang baik. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada beberapa perkataan yang bisa menyebabkan puasa seorang batal, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Ini kebanyakan daripada lisan kita penyebabnya. Pertama adalah al-kidhbu, bohong, berdusta. Yang kedua an-namimah, mengadu domba. Dan yang ketiga adalah al-ghibah, yaitu membicarakan aib orang lain. Dan yang keempat adalah al-yamin al-kadzibah, sumpah yang palsu atau sumpah yang bohong. Empat ini Bapak Ibu rahimakumullah, jika dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka puasanya sah tapi pahalanya batal. Puasanya sah tapi pahalanya tidak ada, sehingga masuk golongan orang-orang yang dikatakan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min syiyami ilal ju' wal 'athas. Banyak orang yang berpuasa tapi dari puasa yang dilakukan tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan haus saja. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah washaim fi syahri Ramadan, orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, dan itu mudah-mudahan puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tadarusil Quran kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah, dirindukan oleh kenikmatan surganya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.